Saya akan mengajar tentang hukum Mendel. Hukum pewarisan sifat Mendel ditemukan oleh Gregor Mendel dengan menyilangkan kacang ercis atau kacang polong. Mengapa Gregor Mendel menggunakan kacang ercis? Yang pertama karena memiliki banyak sifat beda. Contohnya ada yang warna putih, ada yang berwarna merah, kemudian ada yang berbentuk bulat, dan ada yang berbentuk keriput atau lonjong ya. Kemudian waktu pembuahannya sebentar dan sangat mudah dibudidayakan. Hukum Mendel dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum segregasi dan hukum asortasi. Hukum segregasi yaitu pasangan alel pada induk akan memisah sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Jadi di sini pertama mereka akan memisah antara T besar dan T yang kecil. Kemudian untuk hukum asortasi, gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Jadi nanti di sini akan menyatu, jadi bergabung berkelompok T besar, T besar, T besar, T kecil, dan T kecil, T yang kecil. Kemudian istilah-istilah pada persilangan. Parental atau P itu adalah induknya, filial atau F adalah keturunan, dominan yaitu sifat yang menutupi sifat resesif ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang genotip sifat tak tampak. Biasanya dilambangkan dengan huruf M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Fenotip yaitu sifat tampak, contoh merah, merah muda, dan putih. Kemudian untuk homozigot yaitu pasangan alel yang sejenis. Contohnya A besar, atau A kecil, A kecil. Kemudian untuk heterozigot yaitu pasangan alel tak sejenis. Contohnya A besar dan A yang kecil. Kemudian yang pertama, kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Monohibrid yaitu satu sifat beda. Persilangan dominan. Bunga berwarna merah, M besar, disilangkan dengan bunga berwarna putih, M kecil, M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Di sini kita perhatikan bunga berwarna merah, yaitu M besar, dan M kecil, M kecil. M besar untuk gametnya hanya satu jenis, M besar dan M kecil. Kemudian F1 turunan pertama itu digabungkan M besar dan M kecil. Sehingga bunganya berwarna merah. Karena M besar berada di bagian depan lebih dominan dibandingkan M yang kecil. Kemudian P yang kedua di sini M besar, M kecil, M besar, M kecil. Gametnya M besar dan M kecil, M besar, M kecil. Lalu keturunan F2, M-nya kita masukkan ke sini, M kecil juga kita masukkan. Begitu juga yang satu lagi yang betina, M besarnya ke sini, M kecilnya juga masuk ke sini. Lalu digabungkan. M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Sehingga diperoleh perbandingan M besar berbanding M besar, M kecil, berbanding M kecil, yaitu merah, itu M besar merah, M besar, M kecil juga merah, sehingga di sini ada 3, 1, 2, 3, 3 berbanding 1 warna putih, M kecil, sehingga perbandingannya 3 berbanding 1. Kemudian untuk persilangan monohibrid, yang B persilangan intermediate semi dominan. Bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Jadi masih sama seperti yang tadi persilangan monohibrid. Tentukan dulu parentalnya atau induknya. Berarti merah M besar, dan putih M kecil. Kemudian gametnya ini ada 1 merah ya.
Jadi nanti ini bisa ke sini disilangkan M besar M kecil, M besar M kecil, ya. Kemudian bisa dihasilkan M besar M kecil untuk gametnya, M besar dan M yang kecil 100%. Berwarna merah muda, ya. Jadi bukan merah dominan karena ini sudah gabungan antara M besar dan M yang kecil. Persilangan antara F1 dan F1 maka berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Untuk gamet duanya di sini M besar M kecil kembali lagi seperti yang pertama tadi. Kemudian ini juga dihasilkan M besar merah, M besar M kecil merah muda, M kecil warna putih. Berarti 1 berbanding 2 berbanding 1. Yang sebelumnya tadi 3 berbanding 1 karena di sini hanya ada merah dan putih tadi ya, sehingga merah dengan merah muda itu digabung menjadi 3 berbanding 1. Kalau yang ini 1 berbanding 2 berbanding 1. Kemudian untuk soal pertama di sini tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Keturunannya 100% berambut kelabu. Jika F1 disilangkan dengan tikus berambut putih, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Jadi di sini P1 H besar dengan H kecil. F1-nya H besar H kecil berwarna abu-abu. Maka P2 di sini H besar H kecil disilangkan dengan H kecil H yang kecil ya. Jadi di sini tadi dikatakan jika F1 disilangkan dengan tikus berwarna putih. F1 tadi H besar H kecil, warna putihnya H kecil H kecil. Kemudian di sini ada gametnya 2. Ini ada 1 gametnya ya. H besar H kecil H kecil. Maka di sini ini H besarnya ke sini, H kecilnya di sini, ini H kecilnya di bawah. Maka H besar H kecil, H kecil, H besar H kecil, dan H kecil. Lalu untuk perbandingannya H besar H kecil berbanding H kecil, abu-abu berbanding putih 1 berbanding 1. Lalu yang kedua, kelinci berbulu hitam dominan disilangkan dengan kelinci berbulu putih yang resesif. Jika F1-nya 100% berbulu hitam, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Di sini P1 H besar disilangkan dengan H kecil. Tadi di sini yang dominan dan ini yang resesif. Hitam dengan putih. F1-nya H besar H kecil, kemudian P2-nya H besar H kecil disilangkan kembali dengan H besar H kecil. Karena di sini tidak ditentukan disilangkan dengan apa, berarti kita silangkan lagi F1 dengan F1. Kemudian F2-nya H besar H kecil, H besar H kecil. Sama di sini hasilnya H besar berbanding H besar H kecil berbanding H kecil. Yang ini adalah hitam. Ini huruf besar, ini juga huruf besar. Hanya ini dominan homozigot, yang ini heterozigot. Sehingga perbandingannya di sini ada 1, 2, 3. 3 berbanding 1 berwarna putih. Kemudian untuk yang dihibrid. Kalau dihibrid berarti 2 sifat beda. Berarti di sini sifat bedanya yang pertama itu bentuknya berbiji bulat dan berwarna kuning yang keduanya. Kemudian ini berbiji kisut dan berwarna hijau. Tentukanlah perbandingan F2-nya. Di sini untuk P1, B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Gametnya B besar dan K besar, yang ini B kecil dan K kecil. Untuk F1 berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi seluruhnya di sini ercis berbiji bulat, kemudian dan berwarna kuning ya. Biji bulat dan berwarna kuning. B-nya besar, K-nya besar ya. P2, B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini ada 4.
gametnya. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini juga sama karena P2-nya sama ya. Berarti kita masukkan F2 ke papan catur. Ini B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kemudian di sini juga sama, kita isi ke bawah. Ini kita isi semua, disilangkan, digabungkan, dikelompokkan. B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K besar, K kecil, dan seterusnya. Kemudian diperoleh hasil B besar, K besar. Itu tadi bulat kuning. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. B besar, K kecil. Berarti di sini ada 1, 2, 3. Ada 3. B kecil, K besar. B kecil, K besar. Berarti di sini 1, 2, 3. Dan B kecil, K kecil 1. Sehingga di sini perbandingannya 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Ini juga sama untuk mencari perbandingan fenotip dan genotipnya. Kacang ercis berbiji bulat, dominan, berbunga putih, resesif disilangkan dengan kacang ercis berbiji bulat, resesif, berbunga merah, dominan. Hitunglah perbandingan fenotip F2-nya. B besar, M kecil, B kecil, B kecil, M besar. Berarti di sini bulat putih, yang ini kisut merah ya. F1-nya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian P2, B besar, M besar, B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan sesamanya. Maka di sini akan dihasilkan gametnya 4, juga sama seperti yang pertama tadi. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Ya, sehingga setelah dimasukkan ke papan catur, di F2 ditemukan kembali perbandingannya 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Kemudian cara untuk mencari gamet, yaitu rumusnya 2 pangkat N. N itu adalah heterozigot. Jadi kalau heterozigotnya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Kalau heterozigotnya hanya 1, berarti 2 pangkat 1. Kalau tidak ada, berarti pangkat 0. Ya. Contoh, yang ini M besar, M kecil, B besar, B besar. Ini berarti M besar, B besar, M kecil, B kecil. Ya, ada 2. 2 kali 1. Ya, hanya S1 di sini heterozigotnya. Kemudian yang berikutnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini ada 2. Berarti A besar, A kecil 1, B besar, B kecilnya 1. Berarti 2 pangkat 2, 4. Ini ada A besar dengan B, kemudian A besar dengan B kecil. Kemudian A kecil dengan B besar, A kecil dengan B yang kecil. Ya, jadi AB besar, A B kecil. A kecil B besar, A kecil B yang kecil. Ya. Kemudian ini pun sama, hanya 1. Sehingga A besar, B kecil. Hanya 1 jenis ya. Kemudian yang ini K besar, B besar, B kecil. Ini hanya 1. Berarti 2 kali 1, berarti ada 2. K besar, B besar, ya. Kemudian K besar, B yang kecil. Sehingga dihasilkan ada 2 gamet. Sekian untuk materi pembelajaran hukum Mendel pada kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Sekian dan terima kasih.